Assalamualaikum rekan-rekan Domiloka, kembali lagi di sharing tentang warga negara Indonesia di Korea Selatan yang pernah tertimpa musibah ya, korban voice phishing di Korea Selatan. Kali ini kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu tentang awal mulanya bagaimana beliaunya ini tertangkap, kemudian kehidupannya selama di penjara seperti apa dan perjuangannya bagaimana. Kita simak ya rekamannya. Pikir Kalau seperti itu berapa kali Mbak ngejalanin ketemuan, maksudnya jadi satu hari, jadi waktu saya apa sih namanya ngelakuin ini tuh itu kan total itu tujuh hari ya, iya, benar-benar seminggu ya. heeh. 7 hari, tapi ada pas ketika hari terakhir itu sebelum saya ada penangkapan itu benar-benar satu harinya itu 3 kali, Wah, dan Masya itu semua Allah, ya, itu semua di luar Seoul, jadi semua benar-benar di dari luar Gyeonggi, Seoul ya. Nah, dari kalau Gyeonggi dulu. padahal dalam jangka waktu 7 hari ya Mbak, itu awal mulanya sampai Mbak kena tangkap itu gimana Mbak? Kalau boleh cerita, ini boleh Mbak Heeh. ceritakan gimana Jadi Mbak? kalau misalnya yang di Seoul itu mereka mungkin nggak ada laporan ya. Jadi kalau yang di Seoul itu jadi karena kalau dilihat dari dari penampilan mereka semuanya sepertinya orang berada gitu. Kalau untuk yang di Mm-mm. Seoul ya, Mm-mm. yang di Seoul itu semuanya orang berada. Tapi untuk yang di luar Seoul, kalau saya lihat dari penampilannya Mm-mm. itu kayak orang, maksudnya ya ajoshi, ajuma Iya, gitu deh. iya. Heeh. eh ada satu, jadi sampai terakhir pun, yang sampai terakhir ada laporan itu, ini si Ajuma ini tuh ngerasa dia teleponnya itu ternyata gitu kan, Mm-mm. dia itu diancam gitu loh. Oh. Dia jadi dari awal itu ternyata sebenarnya motifnya sama, cuman dari beberapa orang yang di Seoul itu nggak ada kecurigaan, nggak tahu, nggak ada curiga atau gimana. Tapi yang terakhir itu si Ajuma ini dia lapor gitu, dia merasa tolongin gitulah, dia ada Iya. laporan ke pihak polisi gitu kan. Jadi ketika Mm-mm. mau jadi apa di Hongsong itu, Mm-mm. dia datang sama polisi gitulah, dan ternyata si polisinya itu dia nggak pakai mobil polisi dan juga nggak pakai seragam polisi. Kayak preman yang nyamar gitu ya, kayak detektif biasa. Iya, jadi Untuk memang dia untuk gitu ya. khusus, iya khusus bagian kriminal jalanan kali ya. Jadinya yang pakaiannya ya pakai kemeja aja biasa, terus mobilnya pun bukan mobil polisi, jadi kayak mobil biasa gitu, si Hyundai H1 itu gitu, Starex itu. Kalau misalkan satu kali transaksi, taruhlah Mbak Disti dapat 300.000 gitu ya. Berarti Mm. itu uang yang diterima, kalau boleh saya kira-kira, berarti bisa sampai 3 juta won ke atas, berarti kalau misalkan taruh dapat 10%. Jadi waktu itu karena kan yang terakhir 3 orang itu kan, tar dulu bentar. Jadi total nggak nyampe 3 juta lebih sih, cuman sekitar 2,5 sampai 2,8 lah ya. Karena kan yang terakhir itu nggak itu. Lumayan gede juga sih Mbak ya, maksudnya kalau anggap aja misalkan di Indonesia sini dalam tanda kutip nipu orang 500.000 aja, kalau 50 orang udah 50 juta loh Mbak. Udah 5 juta won, apalagi itu. Wah ya, lumayan juga sih, berarti kalau bisa saya simpulkan, awal mula ceritanya itu yang sampai dengan penangkapan itu Mbak sebenarnya kerjanya hanya 7 hari aja ya, Albanya itu ya, Alba 7 Total hari. 6 hari sih masuknya, 6 hari memang 7 hari, tapi yang ya. hari ketujuh, iya hari ketujuh itu kan nggak, karena hari penangkapan kan Iya, waktu iya, itu, iya, jadi iya. Tapi memang sudah sempat transaksi ya yang hari ketujuh itu ya sebenarnya. transaksi, tapi iya cuman Tapi nggak gagal. terima saya uangnya karena Ya, karena memang dari itu ya. orangnya ini udah memang datangnya sama pihak kepolisian gitu Pihak kan, kepolisian. jadinya ya nggak di. Lumayan cepet juga ya, berarti soalnya awalnya itu waktu Mbak cerita ke saya lewat messenger, saya kira itu maaf ya, ini cuman waktu saya menyimpulkan aja, saya kira itu Mbak dilacak dari rekening. Jadi Enggak, jadi transfer gitu, terus kelacak dari rekening, akhirnya Mbak didatengin, ditelepon atau apa. Nah, saya malah baru ngeh kalau ternyata ditangkapnya itu langsung gitu loh, ketangkep tangan gitu loh, bukan dicari dulu gitu. karena saya waktu dari awal masuk Korea itu kan diwanti-wanti ya, karena kan ibaratnya rekening saya itu dikasih sama kantor ya, Iya, iya. apa namanya, dilindungi kantor gitu kan, kantor pun kayak pakainya satu bank gitu, dia nunjuknya satu bank gitu. Jadi Iya, iya. mereka pun bilang gini, kalau mereka sudah wanti-wanti ke saya, ini adalah ibaratnya memang ini rekening kamu, tapi
semua gerak-gerik kamu itu memang dilihat dari rekening ini. Jadi jangan sampai ada rekening apa namanya ibaratnya jangan ada dana siluman lah dia bilang gitu Iya, kan. soalnya buat Sebisa laporan mungkin imigrasi ya. Oh, iya panjangan teks kita juga dan kan. bener. Iya sih memang kalau beberapa Iya. beberapa perusahaan itu memang mengharuskan membuat rekening rekening karyawan ya. Mungkin seperti itu jadinya akhirnya beberapa orang itu punya dua rekening, yang satu khusus untuk terima gaji, yang satu lagi untuk umum gitu. Wah ini sebenarnya eh saya sering sih Mbak, mungkin karena efek cuman nonton dari drama ya, sama film. Itu ada film yang terakhir kali saya tonton tentang voice phishing itu, judulnya itu Heeh. Voice, kalau nggak salah yang Oh, main Jun iya, Yo saya Han. pernah lihat. Yang main Iya, Jun cuma Yo belum Han. belum nonton sih. Atau kalau enggak Hope and Dope yang main tuh Yun Chan Yong, ini jadi ngomongin tentang film, tapi saya membayangkannya itu sama persis Mbak dengan yang Mbak alamin, yaitu Mm-mm. si orangnya ini dia itu cuma dikurir, nyuruh Mm. nganter barang ya kan, nyuruh nganter barang ke salah satu customer. Nah nanti dia itu nerima duit, tapi waktu itu yang ditukar memang ini ya, narkoba ya, obat-obatan keras, Oh. dan itu Hmm. kurirnya memang tahu gitu loh kalau kalau yang dia tuker itu obat-obatan keras. Jadi saya cuma membayangkan, oh berarti memang kurir seperti ini gitu loh, yang dan itu semua kan kalau pembayaran secara tunai kan memang nggak bisa dilacak ya Mbak sebenarnya. Kalau Betul. kalau kalau kecuali memang lewat rekening itu baru baru bisa dilacak seperti itu. Nah, Makanya pas gimana? lagi waktu apa namanya proses interogasi pertama itu kan awalnya dia si polisinya itu bilang kan, kamu tahu nggak tentang voice phishing? Karena jujur saya nggak pernah denger gitu. Kalau misalnya saya memang pernah denger, saya pasti bilang iya gitu kan, tapi memang kondisinya saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Saya bilang oh saya nggak tahu itu apa, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya dari situ dia mulailah kayak kasih tahu, oh voice phishing tuh gini 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 gitu kan. Terus akhirnya apa namanya saya 7 hari kan, waktu itu 7 hari di kepolisian, di kantor polisi. Terus saya selalu tanya kan, udah belum, dan posisinya waktu itu saya kan ada telepon embassy juga kan, tapi ternyata embassy pun nggak bisa bantu banyak karena posisinya dibilangnya dari mereka saya adalah tersangka gitu loh, bukan korban. Iya waktu itu sih saya sedihnya, maksudnya apapun, kalau menurut saya apapun statusnya, minimal saya masih punya hak untuk dilindungi gitu loh, perlindungan gitu kan, seperti itu sih. Cuman ya udah gitu kan, saya pikir saya juga Kenyataannya belum tahu. berbeda. Terus waktu pas lagi mulai masuk proses untuk persidangan, itu mulai kan untuk apa interogasi dengan kejaksaannya itu kan. Terus aku langsung tanya gitu kan, dia benar-benar ngelacak dari sisi imigrasi juga gitu. Dia dia buka semua track record saya selama ke Korea lah, berapa kali termasuk sama rekening. Cuman kan mereka memang taunya kan awalnya kalau voice phishing itu lewat rekening ya. Terus pas lagi buka rekening saya, memang rekening saya bersih gitu. Iya. Saya bilang, iya saya kasih tahu gaji saya per bulan berapa, saya bilang pengeluarannya seperti apa, itu semua ada di situ. Terus dia awalnya masih kayak apa ya, kayak memojokkan saya gitu kan. Kamu punya rekening lain nggak? Saya bilang saya nggak punya, saya bilang gitu. Itu pun rekening kantor, saya bilang rekening. Iya. Saya kalau saya simpulkan sementara, mungkin ini karena kan kemarin kan lewat chat aja ya, jadi saya kurang memahami situasi. Saya kira justru pas waktu Mbak Disti lapor kepada KBRI itu kondisinya malah sudah dimasukkan ke dalam penjara gitu loh Mbak, bukan yang masih dalam proses interogasi. Jadi istilahnya kan wajar ya kita sebagai warga negara Indonesia minta perlindungan dari pihak KBRI, istilahnya kan seperti itu, karena kan apa gunanya gitu loh pendataan dan lain sebagainya kalau misalkan kita sendiri di luar negeri nggak dapat perlindungan itu gitu loh. Jadi ya apa ya, mungkin ini nanti semoga saja videonya bisa untuk kalau sampai didengar oleh KBRI juga bisa untuk klarifikasi mereka ya, kenapa kok bisa ada warganya yang kejadian seperti ini gitu loh. Menurut saya sih termasuk miris ya Mbak, apalagi Mbak sampai sempat ditahan berapa lama Mbak? 6 bulan ya? Apa tuh? Yang ditahannya. Saya ditahan 1 tahun. Oh iya, lupa saya 1 tahun ya, ya Allah. Iya, jadi gini, pas lagi saya habis penangkapan itu dari pihak polisinya itu memang bilang ke saya kan, kamu punya hak untuk menghubungi apa namanya pengacara
dan juga mungkin bisa telepon untuk ke embassy-nya. Nah pada saat itu kan memang posisinya cepet banget ya, dan handphone saya semua langsung disita. Jadi saya nggak ada apa namanya, nggak ada kesempatan untuk menelpon rekan kerja saya lah atau dari ke kantor lah gitu dengan posisi saya seperti itu. Jadi benar-benar mereka nggak ada, mungkin let's say kayak nggak ada maaf gitu kan untuk kasus seperti ini gitu kan. Jadi buat mereka tuh pukul rata semuanya. Jadi dia nggak peduli siapa kalian. Intinya kalau orang orang asing buat mereka, oh ya udah kamu adalah gembongnya gitu. Jadi benar-benar posisi saya waktu itu, saya benar-benar sempat ke apa di pojokan juga dengan salah satu, sepertinya sih dia kayak polisi cuman udah tingkatannya sudah atas gitu kan. Saya tuh benar-benar kayak apa ya, udah ngomongnya kasar sama saya, dia sudah bilang udah kamu gak usah bohong, dia bilang gitu. Terus saya bilang dengan bahasa Korea saya yang masih terbata-bata ya, maksudnya dengan bahasa hukum kan masih kurang tahu ya, maksudnya nggak usah yang hukum lah, kayak polisi di sini sendiri pun saya nggak tahu gitu kan. Terus dan di situ tuh saya ketika penangkapan tuh saya masih nggak tahu apa yang terjadi gitu. Saya sampai nanya gitu sama polisi, nah saya kenapa, saya bilang gitu, emang saya salah apa, dia bilang gitu kan. Terus mereka tuh yang kayak memojokkan saya, udah kamu gak usah banyak tanya, dia bilang gitu, udah kamu ikut aja nanti, dia bilang gitu, kamu ntar apa namanya, kamu bisa bisa apa namanya, bisa jelasin nanti di kantor polisi, dia bilang gitu kan. Tapi terus kayak waktu dia langsung ngeliat handphone saya kan, terus dia nanya, kamu di sini ngapain, dia bilang gitu kan pas lagi mereka datang. Saya nggak ada curiga apa apa karena ya udah, pikir saya memang nggak ada kecurigaan apa-apa gitu kan. Jadi ketika mereka nyamperin saya pun saya nggak ada mau niat lari atau apa gitu. Mereka samperin saya, tanya kan, kamu ngapain di sini, dia bilang gitu. Oh saya mau menemui customer apa, dia bilang gitu kan. Terus siapa yang suruh kamu, terus saya kasih lihat dengan ini, saya bilang karena saya ngerasa ada orang yang di belakang saya kasih lihat dong chattingannya. Oh saya disuruh ini, saya bilang saya harus ketemu Ajuma ini, saya bilang gitu kan. Terus dia lihat semua chattingannya, terus apa namanya, di screenshot lah semuanya sama dia, apa segala macam lah yang semua chattingannya itu. Nah tiba-tiba sepertinya orang yang di sana itu ngerasa saya udah pelacak sama polisi, dihapus chattingan saya, chattingan mereka ya gitu. Cuman emang ada beberapa apa yang saya pergi kemana, siapa yang saya temui, ininya siapa, itu ada di handphone saya. Saya bilang ada beberapa yang sama sama saya karena memang saya screenshot semuanya gitu kan. Cuman untuk transaksi-transaksi yang lama di atasnya itu dihapus dari sana. Nah ketika dihapus dari apa namanya, dari si orang yang sebelah sana hilang semua, itu langsung dari situ polisi udah kayak naik pita mama saya. Dia bilang gitu, kenapa kamu hapus? Dia bilang gitu, nadanya udah mulai tinggi ke saya. Saya bilang gini, loh dari tadi kan handphone saya nggak pegang, saya bilang gitu kan. Handphone saya nggak pegang, dari tadi kan bapak yang pegang, saya bilang gitu kan. Terus saya gimana cara saya ngapus? Dia bilang, saya bilang berarti gitu, itu kan. handphone mbak dihack ya? Iya, jadi ketika ketemu sama customer terakhir itu, orang ini tuh selalu bilang sama saya, ada berapa mobil yang datang, dia bilang gitu. Terus customernya naik apa? Saya bilang ini cuma ada taksi. Terus di belakangnya ada mobil nggak? Karena kan seperti tadi saya bilang, si polisi ini dia nggak pakai mobil polisi kan, jadi pakai mobil biasa. Ya udah, jadi saya jelasin, oh ada satu mobil di belakangnya, karena memang waktu itu posisinya jalanannya sempit dan mobil dia besar kan, si Hyundai itu kan, Hyundai yang Starex itu. Saya bilang sepertinya dia mau lewat, tapi kayaknya parkir sebentar, saya bilang gitu. Kamu yakin, dia bilang gitu kan. Iya. Terus Ajumanya bener nggak pakai yang tadi saya jelasin? Iya, saya bilang gitu. Ada kok di sini tuh, dia lagi udah mulai turun, saya bilang gitu, dari mobil. Terus dia bilang gini, itu yang mobil di belakangnya ada orang nggak, ada berapa orang, dia bilang gitu kan. Terus ya udah, saya bilang, oh orangnya sih belum turun, saya bilang gitu kan. Cuman berhenti doang, lagi parkir, saya bilang gitu, mungkin parkir doang. Jadi kayak gitu lah, pokoknya dia selalu nanya-nanya kayak gitu kan. Nah pas lagi terakhir si orangnya nanya itu, kamu coba lihat ada berapa orang. Nah dari posisi situ, si 3 orang polisi ini udah mulai datang ke saya gitu kan, udah datang ke saya terus nanya-nanya gitu kan. Awalnya sih nanya baik-baik, cuman ya gara-gara si chattingannya dihapus dari sana, mereka udah mulai naik pitak gitu. Jadi dia ngerasa saya kasih tahu mereka untuk menghapus barang bukti gitu. Saya bilang, saya nggak kenal mereka cuma suruh saya ke sini, saya bilang gitu kan. Udah kamu nggak usah bohong, langsung seperti itu ke saya. Terus ini kenapa kamu hapus, dia bilang gitu. Loh saya kan dari tadi nggak pegang handphone, saya bilang gitu. Handphone kan dari tadi sama bapak, saya bilang gitu kan. Terus kenapa dihapus, kamu nyuruh dia ya hapus ya, saya bilang loh gimana saya mau nyuruh dia, saya bilang dari awal kan bapak datang saya udah nggak pegang handphone, saya bilang gitu kan. Ya udah dari situ mulai itu langsung saya digeledah lah, terus pokoknya udah mulai difoto sama mereka gitu kan. Bukan maksud kamu, dia bilang gitu kan, udah kayak gitu-gitulah. Sama KTP Korea saya juga udah mulai diambil sama mereka, disita lah sama
pokoknya kartu semuanya saya diambil sama mereka. Terus ya udah dibawa. Saya sendiri pun posisinya waktu itu saya nggak tahu di mana gitu kan. Pas lagi saya dibawa ke kantor polisi itu saya nanya ke mereka, ini nih area apa namanya, dia bilang. Terus dia bilang, oh ini di Hongsong, dia bilang gitu kan. Memang waktu itu saya tahunya Hongsong itu kan memang ada satu festival yang terkenal kan, jadi saya pikirnya di situ, oh Hongsong itu gitu kan. Pas lagi saya dibawa ke kantor polisi, loh saya kenapa, saya bilang gitu kan. Memang kenapa saya di situ saya masih tenang gitu kan. Kayak ini dia bilang Sagi, dia bilang gitu, si Ajumanya juga ikut dia nangis kan, nangis terus karena kan kalau saya kan ibaratnya ngelihat orang tua nangis tuh nggak tega ya, jadi posisinya waktu itu saya nggak tahu kan apa yang terjadi, jadi saya bilang ke Ajumanya tuh, saya bilang Ajuma jangan nangis, saya pegang-pegang gitu kan, saya tenang dia juga gitu kan. Nah ada satu polisi yang memang udah berumur, dia bilang, oh kamu nggak boleh pegang-pegang, dia bilang gitu, ngapain kamu pegang-pegang gitu. Saya nggak pegang, saya bilang saya cuma mau nenangin dia, saya bilang gitu kan, udah kamu usah ini kata dia gitu kan, kayak gitu. Nah pas saya udah masuk sana, pas di polisinya itu ya itu udah mulai, saya kenapa, saya masih ini kan, saya kenapa gitu, kamu tahu nggak katanya, kamu masuk ke dalam ini, dia bilang ke dalam apa namanya, kasus penipuan. Saya bilang, saya tipu apa, saya bilang gitu kan, kamu tahu voice phishing nggak, dia bilang gitu, enggak, saya bilang itu apa, saya bilang gitu, kamu nggak tahu, yakin, iya ini baru pertama kali saya dengar, saya bilang gitu. Terus emang saya kenapa, dia bilang gitu, iya kamu nipu uang loh, saya bilang gitu kan, uang apa yang saya tipu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya dari situ kayak mulai mikir lagi kan, baru di situ kayak baru sadar gitu kan, kayak emang apa gitu kan saya nggak bawa uang apa-apa, saya bilang gitu, saya cuma ambil terus saya oper lagi, saya bilang gitu kan, uang yang saya ambil cuma uang yang memang orang itu suruh saya ambil untuk bayaran saya bilang gitu kan. Terus dia tanya kan, kamu transaksi pakai apa, dia bilang gitu, kamu kemana-mana pakai apa, saya bilang ya pakai pakai kartu ATM saya bilang gitu, mana kartunya, dia bilang gitu kan. Ya udah saat itu udah benar-benar saya nggak ada handphone, nggak ada kartu, jadi benar-benar saya nggak bisa hubungin teman saya nggak bisa hubungin kantor saya, jadi benar-benar kejadian saat itu langsung handphone saya diambil, diputus sama mereka, semua yang SMS masuk udah ya udah gitu, nggak ada orang nggak bisa dapat kabar dari saya. Jadi memang saat itu udah benar-benar saya udah terputus sama dunia luar, satu-satunya yang bisa saya hubungi cuma KBRI waktu itu. Tapi hari pertama saya setelah Mbak menghubungi KBRI kemudian dinyatakan tadi itu ya yang dibilang nggak bisa bantu karena sebagai tersangka, istilahnya kan seperti itu ya, bukan sebagai korban. Itu setelah itu ada kayak follow up nggak Mbak? Maksudnya bagaimana kondisi kamu sekarang atau apa kayak gitu-gitu, ada nggak Mbak? Jadi waktu pas saya ingat banget ya, yang nelpon itu sepertinya orang Korea ya, karena dia logatnya beda gitu kan. Dia gitu kan, dia bilang mungkin di sini dia bilang dia nggak bisa bantu banyak, awalnya ngomongnya gitu, nggak bisa bantu banyak karena kamu di sini posisinya adalah sebagai tersangka, dia bilang gitu kan, bukan sebagai korban. Terus saya minta, maksudnya saya masih minta tolong lah gitu, karena saya ngerasa di Korea itu saya sendiri gitu kan. Saya minta tolong, saya bilang mungkin bisa tolong kirimin satu orang di mana untuk apa sih, untuk saya nanti ngomong sama dia untuk hubungin keluarga saya di Indonesia atau gimana. Sempat nggak ada follow up, jadi selama 1 minggu saya di kantor polisi sampai akhirnya berkas saya dimasukkan ke pengadilan gitu kan. Terus akhirnya ya udah hari ke-7 itu saya dipindahkan, hari ke-5 atau ke-6 saya lupa, dipindahkan. Dia bilang ini sepertinya kasusnya akan lama, dia bilang gitu kan. Jadi kamu nggak bisa di sini, kamu harus ke ke rumah rutan lah, dia bilang, ke rumah tahanan, dia bilang itu. Terus saya tanya lagi berapa lama, kalau itu kita nggak tahu, dia bilang gitu, itu tergantung keputusan pengadilan, dia bilang gitu kan. Ya udah, habis setelah itu masuk ke dalam rutan. Nah nggak ada lagi, jadi saya udah masuk ke rutan itu udah benar-benar sama sekali terisolasi lah, ibaratnya benar-benar nggak bisa hubungin orang luar, nggak bisa, saya udah nggak bisa surat pun saya nggak ada yang saya ingat kan, alamat kecuali dossier saya gitu kan, seperti itu. Jadi udah benar-benar saya masuk tuh September kan, saya saya ditangkap itu September, dulu di kantor polisi. Nah setelah itu kan untuk
pengadilan pertama itu, proses pertama itu bulan November, saya ingat banget tanggal 3 waktu itu. Nah, setelah pengadilan pertama itu beberapa hari besoknya ya kalau nggak salah, itu ada 3 orang datang ke rutan gitu. Cuman waktu itu memang karena posisinya saya masih ngeblank dan bener-bener masih nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak sempet nanya banyak lah sama mereka. Cuma mereka sih bilang mereka ada dari, tapi kayaknya sih bukan dari KBRI ya, waktu itu saya ingetnya. Cuman ada, entah itu dari KBRI, saya nggak terlalu ini, soalnya nggak terlalu ingat. Ada jadi 1 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak. Dia tanya apa yang terjadi gitu kan. Pokoknya saya ceritain kronologinya. Saya bilang, saya minta tolong untuk kabarin keluarga saya di Indonesia karena di sini saya sama sekali nggak bisa komunikasi dengan dunia luar. Saya bilang gitu kan. Waktu itu 1 kali, tapi setelah itu nggak ada follow up-nya lagi. Dan itu terakhir kali saya ketemu orang Indonesia. Ya, jadi sama sekali nggak ada yang datang untuk mengunjungi saya. Itu benar-benar terakhir saya ketemu orang Indonesia. Nggak ada yang mengunjungi saya, nggak ada yang kabar. Pokoknya susah lah, nggak ada kabar segala macam. Demikian ya rekan-rekan Domiloka, lanjutan dari sharing kita dengan Mbak Disti. Bagi yang merasa cerita kali ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukung terus agar channel Domiloka maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.